Nikita Willy di sini juga bersama dengan Hesti Purwacaraka. Ya Pak, ini kan Nikita Willy, saya Nikita tumpukin Pak. Jadi lama-lama tinggi dong ditumpukin ya? Iya, timpuk Pak. Oh timpuk, saya kira tuh. Suaranya tiba-tiba. Ini kita mau menjawab pertanyaan dulu dari sahabat pagi yang tadi ditanyakan ya. Kita lihat sekali lagi pertanyaannya seperti apa ini. Halo Bang Andre Testi, saya Nurul. Mau tanya dong gimana sih caranya menghadapi cowok yang overprotective? Makasih. Nikita dulu coba. Kalau aku mungkin dari awal pacaran kita juga jangan membiasakan dia buat ngelarang-larang gitu, buat jadi overprotective. Menurut aku jadi kayak kan sekarang ada orang pacaran tuh kayak lihat handphone kamu atau apa, kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh ke situ. Dari awal mungkin kita udah bilang ya kita kan cuma pacaran. Kalau handphone itu pribadi, terus kalau aku mau kesini karena aku ada urusan sama teman-teman, kamu juga boleh kemana. Mungkin kita juga nggak boleh overprotective sama dia. Gitu. Komitmen dari awal ya. Iya, yang penting trust. Trust, betul sekali. Kuncinya adalah trust. Karena kalau udah trust, pasti akan menjadi stress. Stress dong. Jadi benar kata Nikita Willy, yang penting trust kuncinya. Karena kalau sudah trust, maka akan terus. Nah, Akan terus. hubungannya akan terus Bagus gitu. ya gitu, Pak. Ya kan? Terima kasih ya. Oke, sekarang saya akan menantang Nikita Willy dan juga Hesti Purwadinata untuk bermain pernah nggak pernah. Nikita dan juga Hesti hanya cukup menjawab enggak atau pernah. Oke. Oke, pernah atau tidak pernah makan kue basi? Pernah. Kapan? Waktu lagi syuting, Makan kue apa? kue Basah. kuning, ada coklat-coklatnya tengah-tengahnya, ada masisnya. Oh, oke. Itu ternyata basi. Taunya Iya. basi dari mana? Jadi adegannya ceritanya lagi pesta, abis itu aku iseng aja pas lagi adegan, oh ya, oke itu basi ternyata. Nah, udah taunya basi gak? Udah agak asem. Iya udah agak asam, rasanya udah gak enak. Kalau Hesti? Saya mampir tiap hari Pak. Lu kesian banget sih lu. Makan makanan basi Saya mulu. nunggu sisaan gitu. Taunya udah pada basi. Tadi ada Pak. Tadi aja baru. Mesti jawabannya bukan pernah, sering. Sedih saya. Kadang-kadang. Oke, ini adalah hubungannya dengan berita yang satu ini. Apa Pak? Pasangan ini makan cake yang sudah 61 tahun demi lestarikan tradisi. Ngeri ya Pak. Nah, jadi ada pasangan bernama Anin dan juga Ken yang mempunyai cara unik untuk merayakan wedding anniversary-nya setiap tahun. Yaitu dengan memakan kue pernikahan mereka yang dibuat pada tahun 1955. Oh my God. Jadi usia kue tersebut sudah masuk 61 tahun. Dan setiap tanggal 19 Agustus, An dan Ken memakan kue tersebut yang sudah semakin mengering dari tahun ke tahun bersama secangkir kopi yang membuat kue itu tidak pernah berubah rasanya. Tapi Iya. nggak habis-habis kuenya. Iya. Makanya dikit-dikit makan cuma secuil. Mungkin dari kue yang gede banget kali ya. 61 kali dimakan sih sebenarnya. Tapi anehnya lagi, biarpun mereka memakan kue yang sekarang sudah tinggal 4 kali 4 inch ini, mereka tidak pernah merasakan sakit perut. Karena mereka tuh rasanya juga udah nggak berubah Pak. Karena dia kan makan kue sama kopi. Rasanya rasa kopi. Tapi mungkin karena kue itu, jadi ada seorang guru, ada seorang suster dan Ken sendiri seorang guru musik. Mereka berharap bahwa masih bisa makan kue itu beberapa tahun ke depan. Karena tradisi makan kue ini melambangkan hubungan mereka yang setia dan juga langgeng. Keren sih udah 61 tahun masa pernikahannya mereka ya. Luar biasa. Walaupun makan kue basi ya. Iya, iya. 61 tahun yang Next lalu. question. Oke. Pernah atau tidak pernah menjalin hubungan dengan bule? Kasian Pak, saya emang nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau aku waktu itu bule campur. Bule campur? Pernah dong. Campur apa? Udah lah, pernah aja. Berarti pernah. Walaupun dia dicampur tapi tetap ada bulenya. Gimana pacaran sama bule? Saya kok enggak ya Pak? Ya kan kamu. Saya mau doyan lokal Pak. Iya. Padahal kamu selera bule loh. Selera bule ya. Gimana perasaannya waktu itu pacaran sama bule? Enak nggak? Tawa sih. Maksudnya bagaimana? Gimana perasaan pacaran sama bule? Why? Nah, maksudnya Apa bedanya? nggak kali misalnya kalau bule itu apa ya? Dari cara Kalau dia, saya temen saya berbule banyak kan. maksudnya cara ngomongnya atau mungkin keharmonisannya gitu. Iya,
Sebenarnya sama aja sih, cuma Romantisnya. paling sebel kalau udah lagi berantem marah-marah kan harus pakai bahasa Inggris gitu. Sementara Oh, kita dua kadang kali ya? bukan kadang-kadang kita kalau udah emosi kan maunya ngomong gitu kan. Sedangkan dia harus bahasa dua Inggrisnya kali tiba-tiba dulu. apa ya? Apa nih? Iya. Kamu gak usah ditanya ya kan kamu Nah, nggak apa pernah. sih Pak? Tanya dong Pak. Tapi teman-teman saya rata-rata istri bule banyak. Iya, udah. Tapi saya nggak tahu, nggak Kak pernah. Hesti nggak tertarik sama bule. Dianya kayaknya nggak tertarik sama saya. Jangan sampai kejebak ya kayak teman saya ya. Kenapa emang? Dia pacaran sama bule, dia kan wah pokoknya udah segala macem lah. Udah tiba-tiba akhirnya begitu udah nikah ternyata bule itu diselidiki di luar negeri sana. Ternyata dia tukang cuci mobil. Emang orangnya keren banget. Kan cuci mobil juga gajinya gede di sana. Gede Tapi kalau di kan sana. mobilnya mobil yang udah rusak. Ini ada perjanjian pranikah selebritis Hollywood. Oke. Jessica Simpson Hah? dan Tony Jessica Romo. Wongso Pak? Simpson. Oh bukan ya? Dia membuat perjanjian pranikah yang cukup aneh. Jessica harus memberi uang pada Romo sebesar 500.000 US dollar atau 6 triliun rupiah setiap kali berat badannya melebihi 67 kg selama Prenup menikah. yang aneh. Dan Jay-Z dan Beyonce Nah, ini juga mereka lucu. prenupnya kayak Mereka gimana? membuat perjanjian jika mereka bercerai, Beyonce akan menerima uang sebesar 1 juta US dollar atau 10 triliun per tahun selama mereka menikah. Namun maksimal 15 tahun pernikahan. Oh kalau bertahan sampai 15 tahun baru boleh cerai gitu ya Pak? Ngeri banget ini. Soalnya nggak diduitin. Nicole Kidman dan juga Kate Gak ngeri sih, Urban. bagus Pak untuk menjaga pernikahan mereka. Dan Iya. juga tidak ada campur aduk kan. Kalau kita Iya. punya prenup, harta masing-masing bisa terselamatkan. Iya. Ini Nicole Kidman juga enggan membuat perjanjian perkawinan saat menikah dengan Kate Urban. Namun setelah penasihat menyarankan, Kidman dan Urban membuat perjanjian. Jika mereka bercerai, Urban akan mendapatkan uang sebesar 640.000 US dollar atau 8 triliun per tahun mereka menikah. Kok cowoknya yang dapat? Dia kok Gak cowoknya ngerti, dapat ya? mungkin berarti Justin Timberlake dan sama Jessica Biel. Justin dan Jessica membuat perjanjian perkawinan berisi Jessica akan mendapat uang sebesar 500.000 US dollar atau sekitar 6 triliun setiap Justin ketahuan selingkuh atau telah membohongi. bagus yang itu tuh. Yang itu bagus prenupnya yang itu tuh. ngeri juga ya. Begitupun sebaliknya. Tiba-tiba yang selingkuh Jessica lagi. Makanya. Oke, next question. Ini pertanyaan terakhir ya. Tolong ini babak rebutan kalau Ya, bisa oke. direbut. Ngapain babak rebutan orang kita sama-sama pegang ini. Gak ada yang direbutin. Aduh dasar. Andre. Pernah atau tidak pernah traveling sama orang tua pasangan? Pernah. Udah. Kapan? Beberapa tahun lalu. Kemana? Amsterdam. Sama orang tuanya juga ikut? Iya. Oke. Orang tuanya siapa? Oke, kalau begitu. Anda pernah? Saya pernah Pak. Kok dia keren ya Pak ke Amsterdam ya Pak? Kamu kemana? Cidepit Pak. Kemana itu? Enggak, saya ke Malang. Malang, rame-rame. Terakhir kemana ya? Sering sih kalau pergi sama mertua, sering banget. Sering. Sering. Iya. Ya kan udah jadi mantu. Udah jadi mantu. Mantu. Tapi kalau dulu masih pacaran, nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Pernah nggak ya Pak? Nggak pernah Pak. Oh, nggak pernah ya? Sedih apa ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, udah jadi istri. Pacar. Oke, kalau Tapi begitu. kalau dipikir-pikir ya. Nggak usah dibahas ya, kita bahas ini aja. Pria ini mengajak neneknya yang stroke traveling karena merasa waktunya sudah tidak lama. Wah parah lu ngedoain neneknya nggak lama lagi. Dikutip Enggak dari ya? akun Oh, Facebook dirasa. CCTV News China, ada seorang pemuda bernama Zhang Wei yang berusia 26 tahun. Jadi dia mengajak sang nenek yang berusia 78 tahun untuk liburan keliling Beijing. Hal ini dilakukan karena merasa waktunya bersama sang nenek sudah tidak lama lagi. Sang nenek yang sedang sakit dan sudah mengalami stroke yang kedua kalinya sehingga sudah tidak bisa berbicara dan berjalan. Membelikannya permen lollipop kesukaannya. Sampai rela menghabiskan 2 kali gajinya untuk memberikan fasilitas penerbangan yang mewah. Demi Wah. kenyamanan sang nenek yang terlihat sangat cantik dengan menggunakan kalung mutiara favoritnya. Keren, demi untuk sang nenek ya. Tapi kalau ngomongin soal nenek ya Pak Andre ya nih kita ya. Jadi nenek saya itu kan lincah banget, orangnya tuh aktif banget. Dari dia umur 18 tahun, dia tuh doyan setiap hari tuh pasti 4 kilo dia jalan. Sekarang umurnya udah 80 tahun. Sekarang saya nanya nenek saya udah kemana ya, udah jauh banget soalnya. Sehari aja 4 kilo. Ya, dari umur 18 tahun Sekarang ya. saya nggak tahu dia ada di mana Pak. Iya, jauh banget udah Udah jauh kayaknya ya. banget Pak. Sekarang umurnya udah 80 tahun. Ini Kira-kira ada yang tahu nggak sih nenek saya Ini kemana saya sekarang? kira Anda serius loh. Anda sudah menipu kita semua di sini. Lu aja cari sendiri. Kan saya nanya ya, orang kan nanya nggak boleh ya. Cek, lu ketawa mulu lu, Cek. Oke, kita lihat ini ada beberapa foto-foto nikah yang kita stalker.
Bapak ngomong apa, Pak? Tahu. Ih, lucu. Itu di mana nih Kamu kita? pelihara anjing banyak ya nih? Itu bukan pelihara Oh, bukan. anjing, itu di shelter anjing. Oh, lagi di shelter anjing. Jadi itu anjing-anjing homeless yang ditemuin di pinggir jalan karena pemiliknya tidak bertanggung jawab, diselamatkanlah di situ. Gitu. Jadi itu daerah Cijantung. Jadi banyak orang-orang yang datang ke situ buat donasi Buat atau adopt, volunteer apapun juga volunteer di gitu. sana ya. Karena anjing kan butuh family kan, dia mau main juga Buat gitu. interaksi ya Iya. sama orang. Ini di daerah Cijantung ya? Iya. Oh, ini siapa nih? Oh itu anaknya temen aku. Oh, lucu banget. Udah pantas loh kamu, ayolah. Jadi mbak ya. Jadi neni. Siapa Siapa nih? ini? Oh itu. Maksudnya itu tuh yang lagi di rumah yang di belakang itu. Ada loh kelihatan ke matanya. Itu my boyfriend. Oh, ini di mana? Cantik banget Itu tempatnya. lagi Keren di... Yunani Orangnya ya? nggak cantik. Lebih cantik lagi. Itu di Santorini. Santorini Santorini ya, itu di benar mana sih? Yunani ya? Yunani. Santorini Yunani. Dia tuh nuansanya tuh putih dan biru itu Iya. kan. Ini di mana? Ini di Kapadokia, Di mana tuh? di Istanbul. Istanbul. Kamu udah keliling-keliling sana ya? Negara Belum mana- dibom. Negara mana yang belum kamu kunjungi dan pengen banget? Aku pengen banget ke South Africa. Ke South Africa belum pernah Ini ya? di mana nih? Keren Ini juga. di Kapadokia juga. Kapadokia. Itu jam 3 pagi loh. Wow, Karena kita terang ngejar banget. sunrise kan. Nah, itu Miss foto-fotonya Nikita. Iya. Berarti Oke. dalam waktu dekat ada jadwal traveling lagi kan nih? Belum tahu tapi insya Allah mungkin kalau mau traveling pas tahun baru kali ya. Nah, tahun baru besok asik tuh. Iya. Kemana rencananya? Nggak mau traveling kan? Belum tahu sih. Mungkin Dubai kali atau. Dubai. Terima kasih ya Iya, Nikita. Makasih banyak ya udah mampir ke pagi-pagi ya. Hesti dan Andre. Apakah sudah siap? Ini adalah challenge Anda yang pertama. 1, 2, 3.